Selamat pagi anak didik kami. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran Geo kelas 12. Materi kita itu ada 4. Yang pertama perencanaan tata ruang tingkat nasional. Yang kedua itu ada perencanaan tata ruang tingkat provinsi. Kemudian yang ketiga ada perencanaan tata ruang tingkat kabupaten atau kota. Dan yang keempat ada perencanaan tata ruang tingkat kecamatan. Di sini Ibu akan menjelaskan poin satu persatu. Yang pertama itu ada perencanaan tata ruang tingkat nasional, di mana keterangan ini adalah contoh perbaikan irigasi yang terdapat di daerah merupakan salah satu pelaksanaan belanja pembangunan daerah yang dananya dialokasikan oleh pemerintahan pusat. Kemudian contoh yang kedua itu ada perencanaan tata ruang tingkat provinsi. Ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan menentukan perencanaan 20 tahun ke depan, rencana pembangunan jangka menengah dengan perencanaan 5 tahun ke depan, atau yang disebut dengan RPJM, dirinci ke dalam tahunan yang disebut RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Itulah contoh pembangunan tata ruang tingkat provinsi. Ibu contohkan adalah untuk memperlancar transportasi antar provinsi, pemerintah melakukan perbaikan jalan, ya seperti contoh yang terjadi di daerah Pandera. Itu bisa kamu lihat di buku paket. Kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Ini sebagian besar wilayah kabupaten atau kota membuat rencana tata ruang wilayah yang disebut dengan RT atau RW. Contohnya adalah wilayah tingkat kabupaten. Misalnya kita contohkan Kabupaten Simalungun. Itulah contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat itu adalah perencanaan tata ruang tingkat kecamatan. Ini misalnya perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan yang disebut dengan rencana umum tata ruang ibu kota kecamatan. Pelaksanaan tata ruang ini adalah instansi kabupaten. Itulah 4 perencanaan tata ruang. Ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada kabupaten atau kota, ada kecamatan. Kemudian dari 4 materi tersebut akan terjadi masalah dalam penerapan tata ruang wilayah. Masalah yang kita hadapin itu ada terjadinya konflik kepentingan antar sektor. Masalah yang kedua itu ada terjadinya ketidakselarasan dalam memanfaatkan ruang. Masalah yang ketiga itu ada terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Dan masalah yang keempat itu ada rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Nah, dari 4 masalah tersebut setiap daerah itu mengalami masalah yang berbeda-beda. Tergantung daerahnya. Mungkin dia mendapat masalah tentang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Jadi ada 4 masalah. Kemudian Ibu akan tanyakan, apakah dari 4 masalah itu akan menimbulkan pertanyaan yang pertama, kamu dapat menguraikan pengertian wilayah dan contohnya. Pertanyaan yang kedua, kamu dapat menguraikan mengapa suatu kota disebut sebagai wilayah fungsional. Jadi dibuat di buku catatan dan dikirim ke WA Ibu. Terima kasih.